Kita kembali kepada riwayat Ibnu Abbas dan penjelasan Muqayyim. Artinya Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan kaumnya ini siang dan malam, dan kaumnya tetap berbuat syirik. Mereka mengikuti nenek-nenek moyang mereka, dan mereka menyembah Suwa', Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Kalau kita lihat riwayat Ibnu Abbas ini atau athar Ibnu Abbas ini, dan athar ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa awal terjadinya kesyirikan yaitu mereka awalnya beribadah di sisi kubur. Awalnya mereka beribadah di sisi kubur, beribadah, berdoa kepada Allah, tidak menyembah kubur, tidak, beribadah di sisi kubur kepada Allah beribadahnya. Ya mereka sholat di situ, mereka doa di situ, mereka segala macam di situ sudah. Kemudian setelah itu mereka berpikir, alangkah baiknya kalau kita untuk mengenang mereka kita buat patung, buat gambar mereka, buat lukisan mereka. Jadi awalnya ibadah, kemudian setelah itu yang kedua mereka buat lukisan dan patung, buat gambar-gambar untuk mengenang jasanya mereka, supaya kita ingat. Tidak disembah. Ketika mereka beribadah di situ kepada Allah di sisi kubur, yang pertama, yang kedua mereka buat patung, buat gambar, buat lukisan, tidak disembah awalnya. Jadi yang pertama itu ibadah, yang kedua membuat patung, lukisan, gambar. Kemudian yang membangun ini setelah berlalunya waktu, mungkin 50 tahun, mungkin 100 tahun, meninggal yang membangun ini. Setelah meninggal, datang generasi berikutnya. Generasi berikutnya lihat, oh ini Tuhan-Tuhan kita. Makanya mereka saling berwasiat di sini, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. La tadhrunna ahliyatakum, wa la tadhrunna wadda, wa la suwa'a, wa la yaghutha, wa ya'uqa, wa nasra. Jadi waktu yang membangunnya itu tujuannya untuk mengenang jasa orang-orang soleh. Tujuan awalnya untuk apa? Untuk mengenang jasanya orang-orang soleh. Karena mereka orang baik, mereka orang soleh. Yuk mengenang aja. Tidak disembah, tidak disembah. Tapi kemudian orang-orang yang membangun ini, yang membuat gambar, yang membuat patung ini, yang membuat lukisan, meninggal dunia. Dan ini yang membangun bukan satu orang, puluhan mungkin ratusan, meninggal mereka. Setelah meninggal ganti generasi. Setelah ganti generasi, generasinya melihat ini patung-patung ini, lukisan-lukisan ini Tuhan-Tuhan kita. Maka mereka berwasiat, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Yang meninggal ini diantaranya juga orang-orang soleh. Yang meninggal ini orang-orang berilmu. Maka disebutkan di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, wa nusiyal ilmu fa'ubidat. Jadi waktu awalnya tidak disembah, hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Sehingga ketika mereka sudah meninggal dunia, ganti generasi, dan setiap ganti generasi mesti lebih jelek daripada yang sebelumnya, disembah. Kemudian setelah disembah, saling berwasiat untuk terus menyembah patung-patung ini. Di sini juga ada faedah bahwa wafatnya para ulama, orang soleh, itu terjadi kebinasan di muka bumi ini. Kalau sudah wafatnya orang soleh, wafatnya ulama, orang alim yang paham tentang Quran dan Sunnah, itu yang akan terjadi kerusakan di muka bumi. Yang diangkat siapa? Ya mesti yang diangkat orang-orang yang tidak berilmu. Yang diangkat orang-orang tidak berilmu, seperti disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha
la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'asa juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah nggak mencabut ilmu ini sekaligus dari hambanya, akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama, sehingga para ulama ahlu sunnah, ulama-ulama yang mengajarkan Quran wa sunnah fahmi salaf ini meninggal dunia, diangkatlah ru'asa juhala, pemimpin-pemimpin yang bodoh diangkat, pemimpin yang bodoh diangkat. Kemudian pemimpin ini atau ulama ini yang bodoh-bodoh ini, fasu'ilu, mereka ditanya tentang masalah agama, fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu. Dalam riwayat Bukhari juga disebutkan fa'aftau bira'yihim, mereka memberikan fatwa dengan ra'yunya. Fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan manusia. Hadis ini sahih dari Bukhari. Artinya setelah wafatnya para ulama ahlu sunnah, yang terjadi diangkatnya orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Kemudian mereka ditanya masalah agama, mereka berfatwa. Fatwanya disebutkan dalam riwayat Bukhari, fa'aftau bira'yihim, mereka berfatwa dengan ra'yunya, bukan dengan dalil, bukan dengan Quran dan sunnah, dengan ra'yu. Fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum a'immatal mudhillin, al-a'immatal mudhillin, sesungguhnya yang paling aku takut sekalian imam-imam yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, dai-dai yang menyesatkan. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Dan terjadinya kesyirikan tidak pernah lepas dari andilnya ulama-ulama su untuk mengajak manusia kepada kesyirikan. Terjadinya kesyirikan di muka bumi nggak pernah lepas dari apa? Dari pengaruhnya ulama-ulama su yang mengajak kepada kesyirikan. Di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa setelah orang-orang soleh meninggal, lantas mereka sering mendatangi kuburan, mereka ibadah di kuburan. Setelah ibadah, kemudian mereka membuat patung. Kemudian setelah itu, setelah mereka meninggal, patung-patung itu disembah. Ini awal terjadinya kesyirikan. Kemudian didakwakan terus oleh para nabi alaihi wasallam. Kan setelah terjadi kesyirikan ini, Nabi Nuh terus mengingatkan mereka, dan Nabi Nuh mendakwakan dakwah tauhid. Nabi Nuh alaihissalam sudah mendakwakan dakwah tauhid, tetap dicela, dihina. Bahkan dikatakan oleh mereka itu Nabi Nuh sesat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dikatakan gila. Jadi ketika orang mendakwakan dakwah tauhid, dikatakan oleh orang-orang banyak ini dakwah yang sesat. Antum lihat di surah Al-A'raf yang tadi kita baca itu, di ayat 60-nya, kalau tadi ayat 59, di ayat 60-nya Allah menyebutkan tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kan di ayat 59-nya Allah menyebutkan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nuh berkata, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Enggak ada Tuhan yang lain selain Allah. Sesungguhnya aku takut sekalian adab di hari yang besar. Qala al-mala', berkata para pembesar kaum itu, para tokoh-tokoh kaum. Al-mala' itu para pembesar yang dekat dengan penguasa, tokoh-tokohnya itu mala, atau orang-orang kayanya. Min qaumihi, dari kaumnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku melihat engkau Nuh
berada dalam kesesatan yang nyata. Ketika dibilang sesat, Nuh membantah. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nuh menjawab alaihi salatu wassalam, wahai kaumku, aku tidak sesat. Jadi ketika dibilang dakwahnya ini sesat, dijawab dakwahnya nggak sesat. Tuh perhatikan tuh, sama seperti ketika Nabi Muhammad dibilang sesat, Nabi Muhammad membantah. Tapi ketika dibilang gila, nggak dibantah. Kenapa? Nggak ada manfaatnya, karena itu hanya sekedar celaan, ejekan, nggak ada manfaatnya untuk dibantah. Tuduhan-tuduhan itu sama seperti Nabi Musa dituduh gila, dibiarkan aja. Ketika dituduh sama Firaun. Yang penting dijawab dakwahnya, ini yang penting dakwah yang jawab. Pribadinya tidak dijawab, tapi dakwahnya. Dikatakan di sini, aku nggak sesat. Dakwah yang aku bawa ini nggak sesat, karena mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan aku Rasul yang diutus oleh Allah Rabbul Alamin. Sedangkan mereka mengakui bahwa yang menciptakan, memberikan rezeki itu Allah. Semua kaum musyrikin dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, semuanya mengakui bahwa yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang mengatur alam semesta Allah, pemilik langit dan bumi Allah. Cuma mereka beribadah kepada selain Allah. Tapi tentang rububiyah mereka mengakui. Di sini Nabi Nuh mengatakan, walakin rasulun min rabbil alamin, sungguhnya aku adalah rasul, utusan Rabbul Alamin. Mereka mengakui Allah yang menciptakan. Uballighukum risalati rabbi, aku menyampaikan risalah dari Rabbku, wa ansahu lakum, aku nasihati kalian, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Nabi Nuh menyampaikan dakwah ini agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu di zaman Nabi Nuh. Kemudian setelah Nabi Nuh mendakwakan, mereka tidak mau. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu yang besar. Dan itu pun ketika membuat perahu, itu di padang pasir dibuat. Diketawakan. Bagaimana engkau buat perahu yang besar ini di padang pasir? Diejek, dibilang gila segala macam. Nabi Nuh teruskan aja. Sampai kemudian Allah menurunkan air dari langit dan dari bumi, sambil tenggelamkan mereka semua yang berbuat syirik. Yang ikut kepada Nabi Nuh sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, kata Allah. Tidak beriman kepada Nuh kecuali sedikit. Sedikit aja yang di perahu itu. Sudah, kemudian terus berjalan lagi setelah Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, diselamatkan oleh Allah, semua ditenggelamkan bumi ini, orang-orang yang syirik ini. Kemudian didakwakan tauhid ini terus seperti itu. Dan dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus orang berada dalam tauhid. Tapi tetap aja setan terus berbuat kerusakan, membisikkan kaum ini terus berbuat syirik. Makanya setiap nabi tetap ada orang berbuat syirik. Tetap ada yang berbuat syirik. Nah, dari zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, ini sudah dakwakan dakwah tauhid. Makanya di Mekah itu orang mengikuti dakwahnya Nabi Ibrahim. Meskipun sudah jauh masanya, ribuan tahun, tapi tetap masih ada atharnya. Nah, yang pertama kali membuat kerusakan di tanah Arab itu, membuat patung-patung lagi, yaitu Amr bin Luhai. Amr bin Luhai, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dan Nabi menyebutkan SAW bahwa aku melihat Amr bin Luhai yang pertama kali membuat kerusakan ini dengan membuat patung-patung yang disembah. Aku melihat dia ususnya itu keluar di dalam neraka. Amr bin Luhai, seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ra'aitu Amr bin
bin Amir bin Nuhai al-Khuzai yajuru qusbahu fin nar. Aku melihat Amr bin Amir al-Khuzai itu menyeret ususnya dalam neraka. Karena dia yang pertama kali membuat kesyirikan setelah zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amr bin Nuhai al-Khuzai. Ini dia yang pertama kali, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, membuat patung-patung yang disembah sehingga ditaruh di Ka'bah patung-patung ini. Ini Amr bin Nuhai al-Khuzai. Ini awal terjadinya kesyirikan. Dari awalnya Nabi Nuh, kemudian setelah itu Nabi Nuh mendakwakan, setan terus membisiki setiap kaum untuk melakukan lagi kesyirikan. Makanya kalau kita lihat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka mendakwakan dakwah tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, mereka mengatakan kami mendapati nenek moyang kami menyembah patung-patung ini. Ini sudah menjadi apa? Kata mereka, kebudayaan, tradisi kebudayaan menyembah patung ini. Ini kesyirikan. Dan tetap harus didakwakan. Gak boleh kita biarkan terus. Dan kalau kita lihat sekarang ini, penyembahan manusia kepada kubur ada apa tidak? Banyak. Ini warisannya dari umat-umat terdahulu. Penyembahan kepada kubur. Orang datang berbondong-bondong ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur habib, ke kubur-kubur syekh. Mereka minta di sana. Awalnya apa? Ibadah. Nggak minta doa kepada Allah supaya dikabulkan doanya karena dekat kuburannya orang soleh. Tapi lama kelamaan setan membisikkan mereka gimana? Menyembah kubur itu, minta kepada mereka. Awalnya kepada Allah, lama kelamaan meminta kepada penghuni kubur. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Mereka i'tikaf di sana, nangis, minta supaya dimudahkan semua urusannya, dihilangkan penyakitnya, dimudahkan jodohnya, kemudian agar dilariskan dagangannya, dinaikkan jabatannya atau segala macam. Itu terjadi. Dan ini yang melakukan ini jutaan. Ini kesyirikan. Makanya dakwah tauhid gak pernah berhenti. Harus terus dakwah ini. Karena ingin menyelamatkan manusia dari kesyirikan. Karena ini dosa besar yang paling besar. Kezoliman yang paling zolim syirik ini. Kemungkaran yang paling mungkar. Dan ancamannya neraka.